Pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Oke, baik, ini kita ngobrol bebas aja ya Mbak Feby ya. Nah, ini ada Ibu Yanti nih, Bu Faiza Yanti, dia juga orang luar yang sedang orang dalam yang ada di luar. Nah, ini Bu Kejawantahan Yanti, sebuah mimpi besar, di mana pasti ya. ini Bu Yanti sedang di Singapura, beliau berdomisili di Singapura. Silakan Bu Yanti kalau mau bertanya, nih sama-sama cantiknya, Masya Allah. Silakan. Langsung ngobrol-ngobrol ya sebelum nanti Mbak Feby cerita Terima kasih lebih. Pak Fadian. Lanjut. Silakan Bu Yanti. Ya, terima kasih Pak Fadian. Assalamualaikum Mbak Feby, salam kenal. Waalaikumsalam Mbak Ya, Yanti. Mbak Feby, sama-sama ya kita berjuang, sama-sama di perantauan. Iya, Mbak Feby saya ingin bertanya ya. Mbak Feby sudah berapa tahun di Wellington? Kegiatan Mbak Feby apa? Oh ya, saya mau tanya, macam mana saya boleh dapatkan buku yang Mbak Feby tulis? Ya, jadi kalau mengenai buku itu bisa didapatkan di Tokopedia online, di Tokopedia, di websitenya Guepedia sendiri, dari penerbitnya Guepedia. Oke. Dari Tokopedia, Guepedia, Bukalapak, dan Shopee. The title-nya apa, Menembus Langit ya tadi? Menembus New Zealand. Menembus New Zealand, maaf ya. Menembus saya cari nanti ya. Iya, insya Allah. Soalnya juga insya Allah dari 100% royalti penjualan buku Menembus New Zealand akan dikontribusikan ke Yayasan Al-Hikmah Trust New Zealand untuk pembangunan masjid di Auckland City. Oke. Terima kasih Mbak Feby. Nanti saya boleh minta kontaknya Mbak Feby ya? Boleh. Pak Fadian, saya minta kontaknya Mbak Feby nanti. Iya. Sebelum diminta udah. Terima kasih ya Mbak Feby. Assalamualaikum. Udah. Terima kasih ya Mbak Feby. Terima kasih Pak Fadian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang mengenai di Wellington. Terima kasih Bu Yanti. Nanti nomor Mbak Feby di Bu Yanti di Pak Feby. Saya ambil bismillah pahalanya aja ya, silaturahimnya, Masya Allah. Amin. Terima kasih Bu Yanti. Ya. Oke, baik. Mbak Feby mau cerita lanjut apa ini ada Ibu Nina juga nih, udah angkat tangan. Raise hand ya. Bu Nina dulu deh. Silakan Bu Nina. Dan saya unmute untuk langsung bertanya nih. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Feby. Waalaikumsalam Ibu Nina. Ya, terima kasih kesempatannya dan salam kenal. Tadi ketika Pak Fadian sharing mengenai salah satu pembicara, saya langsung browsing. Jadi sebelum Mbak Feby, saya browsing siapa ya Mbak Feby ini, dan Masya Allah ini saya melihat ada buku Menembus New Zealand September 2023 ya Mbak ya. Betul. Masya Allah. Yang di sini ada sinopsisnya gitu. Dan ada juga Aku Ingin Mengasihimu dengan Sederhana. Iya. Okay. Nah, tapi my first impression tadi ketika Mbak Feby sampaikan adalah aku ingin hijrah. Nah, what is the reason seperti itu? Karena Indonesia juga negara indah. Apakah karena kemampuan yang lain sehingga Mbak Feby ingin hijrah di suatu negara yang memang juga meskipun tidak Islam, tapi kalau saya baca itu Islami begitu ya Mbak Feby ya?
Iya, Silakan iya, Feby mau iya, diceritakan. iya. Terima kasih sebelumnya pertanyaannya sangat membantu jadi untuk bisa bercerita. Jadi kenapa New Zealand selain alamnya dan saya juga mempelajarin bahwa bidang pekerjaan suami saya itu di geospatial science, di mana di New Zealand dan di Kanada termasuk cukup dibutuhkan. Tapi kenapa pilihannya ke New Zealand? Karena pertama saya tahu kalau Kanada musim dinginnya lebih lama dan saya berat untuk itu dan lebih jauh lagi dengan keluarga. Kemudian kenapa New Zealand saya juga pelajarin walaupun most likely ateis, tapi mereka lebih budayanya justru lebih Islami gitu. Dan ada satu teman Indosat dulu yang sudah lebih dulu tinggal 2 tahun suaminya sebagai chef. Saya tanya-tanya dan bagaimana kemungkinan Islam di sana anak saya masih bisa mengaji atau bagaimana, dan ternyata cukup peluang yang sangat bagus. Dan kalau boleh jujur tujuannya salah satu utamanya untuk sekolah anak, pendidikan anak. Jadi saya itu punya cita-cita pinginnya anak bisa, jika dimampukan rezekinya oleh Allah, anak bisa sekolah kuliah di luar negeri. Jadi kan itu perlu biaya kan, ditabung. Saya pelajarin bagaimana cara menabung untuk nanti sampai ke kuliah. Lalu tiba-tiba terbersit di tahun 2000. Jadi itu New Zealand udah dari 2012, terus kita kubur tuh segala impiannya karena kayaknya belum memungkinkan gitu ya, karena rintangan terjal segala macam banyak. Akhirnya muncul lagi di 2018, terus terpikir kenapa enggak dibalik aja, dibanting setir aja. Dana yang kita coba kumpulkan untuk kuliah anak yang belum sampai terkumpul full, kita pakai saja untuk biaya kuliah suami master sesuai dengan bidangnya. Jadi suami bisa kuliah master di sini dan anak ikut ke sini juga sekolah gratis kan, dari SD, dari TK sampai SMA itu gratis di New Zealand. Kalau kuliah kalau kita sudah residen itu biayanya domestik. Jadi salah satunya tujuan utamanya itu untuk anak sekolah. Jadi dan kalau sesuai pekerjaan yang maksudnya peluang kerja bidang suami memang besar di New Zealand, tapi kalau kita dari Indonesia langsung terjun untuk ke New Zealand mendapatkan kerja itu banyak perusahaan New Zealandnya yang agak sulit untuk mensponsorin working visa. Tapi kalau kita ambil jalur kuliah, seperti suami ambil jalur kuliah, setelah kuliah itu kan kita dapat hak 3 tahun untuk post study work visa. Jadi bisa kerja di perusahaan mana saja di New Zealand. Dan selama masa kuliah diberikan hak 20 jam kerja seminggu part time gitu. Jadi suami pas sudah sampai di sini kuliah juga paralel cari part time kerja yang sesuai dengan bidangnya. Tapi itu juga nggak langsung, banyak kesulitan juga gitu, dan cerita-cerita lucu yang lucu dan miris yang benar-benar menunjukkan bahwa apapun detail kita di Indonesia, background kita di Indonesia, semua zona kenyamanan kita yang ada di Indonesia, ketika kita hijrah
ke negara lain itu ditanggalkan semuanya, nggak ada itu detail, nggak ada itu segala macam harta dan kekayaan, itu semua dimulai dari nol, dan disitulah yang sangat buat kami sekeluarga lebih terasa sangat-sangat mengandalkan Allah, karena jauh dari keluarga itu benar-benar membuat kita jadi sadar bahwa kita itu benar-benar nothing tanpa pertolongan Allah. Jadi kayak pesantren kilat gitu. Ketika di sini tuh kita kayak digeber pesantren kilat untuk lebih bersandar ya hanya kepada Allah gitu. Itu makna hijrah yang saya sempat tahu dari Imam Syafi'i ya. Merantaulah, tapi saya lupa merantaulah karena dengan merantau pokoknya banyak deh yang dari Imam Syafi'i itu. Cuman saya nggak hafal, saya dapat feel-nya di situ juga. Iya. Ada lagi? Ya. Tadi menarik ya, geospasial jadi suami ya. Iya, berarti apa ilmu tata ruang kebumian dari geofisika gitu ya Mbak Feby ya? Iya, gampangnya sih Google Map ya. Jadi kayak suami tuh bikin aplikasi yang kayak saya kurang paham sebenarnya dengan bidangnya karena beda banget, saya kan di Markom dulu. Nah, ini bidangnya bidang itu. Jadi gampangnya kalau dia kasih tahu ke saya tuh kalau ada yang tanya tentang bidang pekerjaan Babang, kan dipanggilnya saya Babang, itu bilang aja yang bikin Google Map Tamfan ya Mbak. Kenapa? Babang Tamfan. Babang Tamfan. jadi yang bikin Google Map gitu. Itu ya. Jadi aplikasi-aplikasi gitu. Aplikasi Google Map. Ya. Boleh satu lagi ya Pak Fadian. Ini saya baca di sinopsisnya katanya Mbak Feby pernah bekerja sebagai cleaner di toko minuman keras. Itu suami. Oh suami. Boleh dong cerita Mbak Feby, apa nggak ada lagi apa toko gitu ya? Ini toko minuman keras gitu. Iya makanya. Jadi itu sepatu lucunya juga keras tuh, kan. Iya. Interesting nih Mbak Feby. Ya. Iya makanya jadi lucunya jadi di buku juga dijelaskan kalau ketika kita harusnya kan yang kuliah kan itu kan suami harusnya sudah duluan dong datang, banyakannya suami duluan yang datang baru bawa istrinya atau anaknya. Jadi studentnya duluan yang datang gitu ya. Tapi dilalahnya atas izin Allah, entah itu human error atau apa, pokoknya dari imigrasi officernya justru visa suami baru bisa masuk New Zealand di bulan Juni 2019 karena banyak beberapa halangan yang akhirnya mulai kuliahnya di-defer, waktu kuliahnya dimundurkan ke semester 2 sehingganya imigrasi baru kasih visa di bulan Juni 2019. Tapi untuk istri atau pasangan saya dan anak itu malah dapatnya di bulan April 2019 sudah bisa duluan gitu ke New Zealand-nya. Akhirnya kita rembukan, ya udah beranikan dulu aja saya dan anak ke New Zealand. Itu pun saya coba kerja pertama kali saya kerja bagi-bagi kartu kayak bagi kartu Uber gitu loh, tapi ini kartu home cleaning, ada perusahaan keluarga. Nah, saya bagi-bagikan 1 jamnya waktu itu dapat $20. Itu rasanya luar biasa gitu ya, karena di Indonesia kan kerjanya sebelumnya kan di Indosat di Markom. Nah, ini bagi-bagi kartu gitu di pinggir jalan ketika ada konser. 1 jam $20 lagi ya. 1 jam $20 waktu itu. Wow. Jadi
kalau gaji di sini tuh UMR-nya setiap tahunnya memang naik gitu. Waktu itu $19 atau $20. Nah, tiap tahunnya akan naik $1 minimal. Nah, udah gitu saya coba apa namanya cleaning, tapi cleaning yang home cleaning gitu ya. Apa namanya rumah ke rumah gitu. Dan itu saya rahasiakan karena keluarga, maksudnya orang tua mungkin tidak setuju karena ya itu dia belum tentu semua bisa menerima karena kita meninggalkan zona nyamannya sebelumnya kan. Nah, ketika bulan Juni suami datang, kan dia sudah meninggalkan pekerjaan sebelumnya kan, udah nggak ada pekerjaan kan. Sementara dia tahu di sini biaya apartemen kan mahal sekali kan. Kita bayar seminggu per setiap minggu gitu. Kalau sekarang aja sekitar 500 minimal 600 dolar seminggu, sekitar 6 juta itu yang kayak 1 kamar atau 2 kamar. Jadi kan tahu kan biayanya. Cuman bawa bekal yang untuk sekian nih gitu kan, untuk sekian lama. Berarti harus buru-buru cari kerja nih ya kan. Nah, cari kerja di pikiran waktu itu apa aja yang penting kerja. Nah, lihat itu iklan dibutuhkan di toko liker gitu kan. Tapi apa namanya suami lihat terus tolong dong kalau kamu pas lagi lewat tanyain gitu kan. Saya datang ke toko minuman itu terus katanya ini bukan buat perempuan. Iya bukan buat perempuan, bukan buat saya bilang, tapi buat suami saya. Oke, dikirimkanlah apa namanya surat lamarannya dan ternyata oke gitu kan ya, diterima gitu. Itu jam kerjanya dari jam 9 malam sampai jam 12 malam. Di mana itu kerjanya dia ngangkat berkerat-kerat botol, terus jadi menyusun minuman-minuman berdasarkan brand-brandnya, udah gitu nyapu dan vakum. Di mana kan pekerjaan di Indonesianya total beda banget gitu kan. Ya itu masih rahasia gitu kan. Kita belum kasih tahu gitu kan karena takutnya orang tua menerimanya juga sulit kan. Tapi saya ragu waktu itu. Setelah dia sudah 1 hari bekerja, saya ragu apakah kerja di toko minuman keras itu baik ya gitu kan. Nah, saya cari tuh googling gitu kan. Ternyata tuh banyak yang mengarahkan kalau itu kurang baik karena kan yang dijual kan minuman keras gitu walaupun kita bekerjanya sebagai cleanernya gitu kan. Terus akhirnya saya ungkapkan gitu kan ke suami keraguan saya itu. Terus kata dia, ya kenapa nggak dikasih tahu, nggak dicari dulu informasinya sebelum dijalanin. Ya namanya juga baru ngeh gitu kan, baru ini. Terus akhirnya coba memberanikan diri, tanya ke ibu mertua. Ibu mertua itu lebih open mind untuk segala banyak hal gitu ya. Dan beliau menerima ternyata anaknya bekerja itu gitu, tapi hanya minimal untuk sementara gitu kan. Terus akhirnya diarahkan, oke kita coba coba omongin resign, tapi berdasarkan belief kita alasannya. Kalau misalnya si tokonya itu menyetujui, kita ikutin aturan resign-nya gitu. Dan ternyata memang dibilangnya yang kebetulan yang manajer tokonya kan ateis. Dia bilang gini, itulah kenapa saya ateis. Karena menurut saya agama itu bikin ribet gitu. Sepertinya salah satunya ini gitu contohnya. Tapi kita nggak mau berdebat di masalah itu kan. Dan saya perlu seminggu untuk cari orang. Oke, kita ikutin. Ternyata karena mungkin dia sudah bisa dapetin orang atau mungkin karena dia tahu kita juga nggak banyak berdebat, akhirnya dibolehkan setelah besokannya berhenti. Jadi hanya 3 hari sih di toko likernya itu. Setelahnya
saya arahkan ke suami untuk coba cari kerja yang sesuai dengan bidangnya gitu kan. Dan sempat kosong sekitar sebulanan, baru habis itu dapat di perusahaan yang mendeteksi gempa bumi. Jadi sudah masuk ke professional job gitu. Nah, selama sebulan dia belum dapat kerja itu, dia kan agak gelisah kan, karena sebagai kepala keluarga saya nggak ini nih belum bisa berkontribusi gitu. Terus katanya saya bilang ya coba aja kita terus berusaha. Saya juga terus bekerja gitu. Masya Allah. Ini nggak tahu nih Ibu Nina ngeborong pertanyaan apa Mbak Feby yang memborong jawaban. Jawabannya ya kebanyakan ya. Oke, baik. Terima kasih, Masya Allah, pengalaman yang luar biasa ya. Bisa Bu Nina, nomor WA-nya Mbak Feby udah di Bu Nina juga udah di Fabi, silahkan. Ini mungkin langsung aja sekarang, ini ada Ibu Yuyu ya dari Sukabumi, Bu Yuyu. Sebentar, masih ada ya, sebentar saya. Katanya pertanyaannya banyak nih, mana Bu Yuyu? Silakan Bu, sudah saya, kemana Bu Yuyu? Emang enggak, sudah saya unmute, silakan Bu Yuyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Pak Fadian, sebenarnya menarik banget, tapi jam 7.30 ini. Enggak apa-apa. Iya banyak sekali tadi saya ingin bertanya dua, tadi saya sudah tulis di kolom. Pertama ingin tahu bagaimana reaksi masyarakat New Zealand terhadap masalah Palestina dan Israel. Yang kedua masalah hidup ya, dimanapun di bumi Allah itu adalah pilihan Mbak memilih hijrah meninggalkan tanah air kita yang juga luar biasa indah ke negeri orang yang kelihatannya lebih indah ya. Saya doakan selalu dapat penjagaan, ditemani, dibersamai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang menarik bagi saya konsekuensi untuk hijrah itu tentu kalau kita yang difikirkan adalah akar dasar keimanan untuk anak-anak. Sebetulnya mungkin punya planning tersendiri ya, selain mungkin juga nanti bersyiar ya di sana mewarnai masyarakat New Zealand untuk mengimagekan bagaimana keluarga Muslim yang sebenarnya gitu. Tapi mungkin ini Pak Fadian pertanyaannya mohon maaf nih kalau nanti waktunya ini saya mungkin udah live ini Pak Fadian, mohon maaf ya. Ya nggak apa-apa. Insya Allah dijawab singkat. Yang mengenai Palestina, Insya Allah hari Selasa besok. Jadi jadi sudah dikasih selebarannya untuk demo di gedung parlemen dan di depan USA Embassy. Orang-orang New Zealand terhadap yang untuk menghentikan peperangan yang Palestina itu. Jadi kemarin ke Saturday Market dikasih selebarannya untuk ikut demo gitu. Jadi New Zealand juga tidak setuju untuk itu berlangsung. Dan mengenai pendidikan anak, pendidikan agama, alhamdulillahnya jadi ada beberapa komunitas besar yang di Auckland ada, di Humia, di sini juga ada Umi namanya di Wellington. Itu kalau anak-anak itu ada yang offline langsung ke tempatnya, jadi banyak gurunya itu mengajarkan nggak hanya ngajinya saja, tapi ada ceramahnya dan ada kayak menggambar, kaligrafi dan seni-seni yang terkait dengan agama, dan juga bisa online. Jadi terus ada terjaga untuk komunitas muslimnya. Dan kita suka ada Zoom meeting juga untuk beberapa ceramah gitu. Mudah-mudahan dengan lingkungan di sana yang mungkin kebanyakan non muslim ya, putra-putrinya Mbak tumbuh insya Allah dalam kekuatan iman Islam. Karena kalau saya jujur aja mengikuti Pak Fadian yang sedang berjuang membesarkan pejuang subuh cilik gitu, dan ini sedang berusaha nih di Sukabumi diikutin, tapi ternyata memang nggak mudah
mudah Nggak mudah mengajak ya, anak-anak iya. untuk menjadi pejuang subuh. Mudah-mudahan putra-putri Mbak Iya, juga iya. menjadi para pejuang subuh. Pak Fadian, terima Amin, kasih amin. banyak nih Pak Terima kasih. Marbot. Saya izin live Masya Allah. langsung Ini ini mohon Bu izin Iya. kepada Yuyu semua. ini pernah tinggal di Lanjutkan. Madinah ya. Masya Allah, berapa lama tuh Bu Yuyu? Di Madinah Al Munawwaroh dulu 12 tahun, Pak. Masya Allah, nanti kita Iya. perkenalan, kita ngobrol. Jadi Mbak Feby ini juga pernah 12 tahun di Madinah dengan segala pengalamannya. Masya Terima Allah. kasih banyak Bu Iya. Yuyu. Oh iya, Sampai Ibu Yuyu silakan. lupa satu lagi. Silakan, Mangga. Di Iya. sekolah anak saya yang di Wellington College sekarang malah ada musolahnya sekarang. Jadi Masya Allah. setiap Jumat mereka mengadakan sholat Jumat, imamnya grade 11 yang ke atas. Kan anak saya grade 10 gitu. Jadi banyak Masya orang-orang Allah. Arabnya dan ada orang Indonesianya. Jadi setiap Jumat tetap ada sholat Jumat di sekolah. Alhamdulillah. Masya Iya, Allah. iya. Ya, senang banget. Semoga dimanapun selalu bahagia, hasanah fi dunia wal akhirah ya. Amin, amin. Ya, Terima kasih sama banyak. Terima kasih untuk Bu Ibu. Yuyu. Enggak, nuhun. Terima kasih Salam ya, buat nuhun Pak teman-teman Fadian. di Sukabumi. Iya Pak Fadian, makasih banyak. Oke, Mbak Feby, ini Ya. udah ada yang resen lagi nih. Mbak Feby mau meneruskan Ya. cerita tadi apa langsung ngobrol dengan teman-teman yang resen nih? Terus aja langsung ngobrol aja Ngobrol lanjut. aja ya. Kan kalau ceritanya bisa baca di buku. Mbak Feby, tadinya Pak Fadian saya ngomong apa nih, takut nggak ada omongan. Wah, ternyata nyerocos. Masya Allah, ini Ibu Murni ya. Bu Murni, bangga Bu. Udah saya unmute untuk langsung ngobrol sama Mbak Feby. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum makasih Ibu. Pak Fadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Feby. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Murni. Ini saya tadi menyimak dari mulai subuh ya. Mudah-mudahan ada yang nggak terlewat. Cuman saya tadi ingin mendapatkan informasi tentang proses berangkatnya suami Mbak Feby ke sana untuk kuliah. Ya, alhamdulillah dulu saya pernah ke New Zealand ya 2017. Saya ngeliat New Zealand itu alamnya sangat indah, udaranya bersih, dan populasinya juga jarang. Kita ketemu orang tuh sedikit di penduduknya. Saya dulu ke Queenstown, Mbak Feby. Terus kami jalan sampai ke Christchurch ya. Kami pulang baliknya dari sana gitu ke balik ke Australia. Nah, yang ingin saya tanyakan tentang proses kuliahnya itu, apakah suami Mbak Feby, Babang ya? Iya, Babang. Itu apakah beliau dengan suatu beasiswa atau seperti LPDP ke sananya? Yang pertama itu, yang kedua berarti dari sekarang 2019 ya dulu Mbak Feby ya? Iya, dari 2019. Berarti udah menjelang hampir 5 tahun ya? Menjelang 5 tahun ya. Ya kalau misalnya beasiswa kan ada keterikatan kembali balik ke Indonesia gitu. Ini saya tanyakan terkait anak saya gitu loh. Anak saya dua-duanya udah selesai kuliah dan udah kerja. Memang kondisi yang ada sekarang tuh kerja di luar negeri itu sangat istilahnya apresiasi untuk tenaga kerja di luar tuh lebih gitu. Pernah dia apply ke New Zealand, college-nya saya lupa, dia karena untuk memberangkatkan dokumennya sangat banyak itu sampai dia pakai jasa di sana, jadi dia pakai mailing aja, nanti di print di sana diantarkan ke kampus gitu. Itu biayanya juga nggak sedikit, dan banyak dia keluarkan biaya untuk mendapatkan sponsor beasiswa juga belum, gitu. Tapi tetap saya mendorong. Kalau saya masanya udah lewat lah gitu, saya udah pensiun di sini. Mungkin untuk anak-anak gitu. Yang pertama itu, yang kedua bagaimana dengan anak-anak Mbak Feby berangkat itu usia berapa gitu? Apakah udah punya kapabilitas bahasa Inggris mungkin udah oke ya untuk transfer, benar-benar changing gitu pada Indonesia ke sana, baik dalam kehidupan maupun dalam perkuliahan anak-anak gitu. Alam bahasanya berubah gitu sampai di sana. Itu bagaimana? Nah, yang kedua itu. Yang ketiga tadi udah masalah agama, saya juga menyimak Mbak Khadijah Peggy Melati Kusukma bagaimana berjuang agama di sana gitu. Itu aja mohon penjelasannya Mbak Feby. Jazakallah khairan. Wajazakillah khairan Ibu Murni. Jadi kalau suami nggak pakai beasiswa, karena kalau pakai beasiswa kan otomatis memang harus memenuhi kewajibannya ke negara kan untuk pulang kan. Jadi memang kami memang bermaksud untuk coba tinggal di sini untuk mengantarkan anak sampai kuliah dan mandiri, baru kami balik lagi ke Indonesia gitu. Jadi kami menggunakan biaya sendiri untuk suami kuliah, makanya kami
full punya hak untuk bisa tinggal di New Zealand, dan alhamdulillah kami juga udah residen sekarang gitu. Jadi nggak pakai beasiswa, karena kalau pakai beasiswa kan kita harus kembali ke Indonesia kan. Nah, untuk tadi pertanyaannya satu lagi yang anak waktu ke sini dia pas lulus 4 SD waktu di Jakartanya. Sampai sini kan harusnya kelas 5 SD, cuman karena di sini sistem sekolahnya beda, lebih cepat, jadi dia naik satu tingkat jadi kelas 6. Jadi kelas 6 SD. Untuk bahasa Inggrisnya, alhamdulillahnya karena dari sekolah sebelumnya itu kan Turki Internasional, jadi sudah bahasa Inggris. Jadi Turki yang di mana itu? Di Karisma Bangsa. Iya, Karisma Bangsa yang di depannya Universitas Terbuka. Oh, Universitas Terbuka yang daerah Pondok Cabe ya. Iya. Nah, di situ memang sudah bahasa Inggris untuk sekolahnya. Jadi sampai ke sini dia tidak sulit. Justru sulitnya adalah kenapa menghadapi komplainnya anak-anak saya sendiri, kenapa harus ke New Zealand, karena sekolah kan juga sudah bagus di sana, teman-teman sudah bagus. Nah, di situ tantangannya justru ketika dianya malah mempertanyakan kenapa harus ke New Zealand sih gitu. Iya. Ya kayaknya di sana safe ya, aman ya. Sering orang mengatakan di luar negeri itu lebih Islami hidupnya gitu loh. Misalnya mungkin kehilangan. Kita masuk New Zealand aja sangat ketat ya pemeriksaannya Mbak Feby ya. Iya. Rasanya sebutir barang pil-pil yang jahat itu nggak akan masuk rasanya ke sana gitu. Satu lagi boleh bertanya Mbak Feby, ini mungkin estimasi aja. Waktu memutuskan untuk pindah ke sana itu tentu kita punya istilahnya cadangan yang kuat gitu loh. Savingnya bagaimana itu, berapa estimasi sampai wah ini udah bisa nih kita untuk total pindah gitu loh, kan tidak kuat itu Mbak Feby. Iya. Jadi kalkulasinya kan suami kan master kan 2 tahun, berarti kan minimal kita harus ada 2 tahun untuk tuition fee kan. Saat itu tuition fee-nya 1 tahunnya itu 37.000 New Zealand dollar. Tapi kalau sekarang sudah sekitar 40.000 New Zealand dollar untuk 1 tahun ya, tinggal dikali 10.000 saja lah kurang lebih. Nah, jadi harus persiapkan sekitar untuk 2 tahun dia bayar kuliahnya. Dan untuk imigrasinya sendiri kita bisa diperkenankan untuk tinggal di New Zealand dengan student visa kalau si studentnya sudah punya cadangan juga sekitar 15.000 New Zealand dollar, sekitar 150 juta untuk si studentnya sendiri. Dan untuk pasangannya itu sekitar 4.200, sekitar 42 juta gitu. Dan anak ikut ke pasangan kalau yang master ya. Tapi kalau dia sekolahnya PhD, si student sudah bisa mensponsorin partner dan anak gitu. Tapi kalau master dia kayak MLM, jadi student mensponsorin partner, anak ikut ke partner karena nanti partner yang akan kerja kan partnernya dapat work visa. Jadi untuk bisa bekerja di New Zealand. Makanya jadi anak ikut ke saya waktu itu untuk visanya gitu. Karena saya yang bekerja gitu. Work visa. Oh, jadi banyak kemudahan sekali ya. Jadi yang pertama diperhatikan itu adalah student ya. Living cost-nya, apanya segala macamnya di studentnya yang ditanya ya. Iya. Harus dalam 1 tahun si student harus minimal 15.000 dolar. Harus ada di rekening ketika dia mau perpanjang visa juga tetap harus ada gitu. Oh, jadi setiap tahun itu harus ada ya. Setiap tahun itu harus ada. Baik. Makasih Mbak Feby, menarik sekali. Sama-sama Ibu. Semoga sehat selalu di sana Mbak Feby. Amin. WA-nya Mbak Feby udah ada di WA-nya di handphonenya Bu Murni untuk kalau langsung nanya. Makasih Mbak Febian. Iya, sama-sama Ibu. Insyaallah ini banyak. Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih. Tadi sempat raisen Pak Rusli ya, Pak Rusli.
Silakan kalau mau bertanya. Tadi sudah saya unmute. Silakan Pak Rusli. Ini cuma sudah saya tulis di kolom chat. Ya. Ada namanya Umi. Apa? Nah, lupa lagi saya tuh. Pernah dapat berita tentang Umi. Umat Muslim Indonesia. Iya, di Wellington itu. Ya, kebetulan di situ ada pernah kenalan orang dari Palembang jualan pempek di situ. Pempek, iya. Iya. Saya tanyakan kegiatan itu apa saja, itu aja. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Rusli. Jadi kegiatan, ya kegiatan Umi itu banyak khususnya untuk giliran setiap weekend, setiap Sabtu itu buka bersama giliran di tempat-tempat apa namanya para anggotanya Umi gitu. Terus juga setiap minggu juga ada kayak kajian-kajian untuk yang keluarga, ada juga untuk yang wanita saja, yang ibu-ibu saja gitu. Jadi kerasanya banget pada saat hari-hari raya kayak Idul Adha sama pas selama bulan puasa itu Umi banyak banget aktivitasnya. Selain itu juga kalau anak-anak tapi biasanya sampai usia 10 tahun untuk yang terkait dengan agama gitu. Gitu ya. Jadi itu kegiatan Umi di sana ya. Ya, kegiatan Umi di Wellington. Kalau di Auckland namanya HUMIA. Himpunan Umat Muslim Indonesia Auckland. Kurang lebih juga sama. Gitu Cuman ya. memang lebih besar komunitasnya di HUMIA itu di Auckland. Karena kan Auckland juga kotanya lebih besar dan penduduknya lebih besar walaupun Wellington ibu kota gitu. Ini ada yang tanya Pak Fadian, ini Wellington itu di mana? Nah, saya share ini ya. Wellington nih, ibu-ibu, bapak-bapak, ini Mbak Feby ada di sini nih, di titik sini nih, sebelah sebelumnya di timurnya Auckland. Betul ya. Gitu. Iya. Nah, ini suhunya sekarang sedang berapa? 11 derajat ya. 11 derajat. Iya. Menjauh di sana tetap ada di bumi Allah nih. Kita beberapa ada di Jakarta, Bu Yanti di Singapura nih, Mbak Feby di New Zealand. Ini ada 2 pulau besar ya, Masya Allah. Gitu. Kalau mau saya bisa sharing ya foto-foto yang kita sempat kayak lebaran di sana juga ada. Boleh silakan sebelum ada pertanyaan nih. Ini saya juga udah WA Bang Afan nih. Bang Afan lihat dong itu suami nih. Sedang ada? Bang, ada Bang Afan. Baik, silakan Mbak Feby. Oh, Masya Allah, ini keindahan New Zealand ya. Salah satu bumi Allah yang perlu disebut-sebut. Mau lihat Bang Afannya dulu atau ini? Ini aja dulu deh. Di full screen kan ya Mbak Feby. Mau lihat Bang Afannya dulu atau ini apa? Ini aja dulu deh. Ini aja dulu. Iya, ini aja dulu ya. Jadi ini di. Wow. Ini bukunya Mbak Feby ya. Silakan, Mbak. Iya. Jadi ini gimana, Bang? Maaf ya, ini gaptek, cuma tanya dulu. Nggak apa-apa sih ini, Bang. Ininya. Tinggal klik aja up down. Ini Masya Allah. Bang Afan, geser dikit biar kelihatan. Jadi ini gambar, ini foto kota Auckland-nya. Ini warna kota Auckland pada saat senja. Nah, ini buku Menembus New Zealand-nya diambil dari fotonya itu. Yang punya foto juga orang Indonesia ternyata. Dia 2019 juga, cuman lebih awal. 2018 dia ke New Zealand-nya. Nah, ini bukunya bisa didapetin di Tokopedia, Goepedia, Bukalapak, sama Shopee, judulnya Menembus New Zealand. Terus, ini di Wellington ya. Ini di Wellington. Nah, ini waktu pas wisuda nih. Masih di apartemen yang lama waktu di Auckland. Masya Allah. Ini lucu, kasih video sedikit. Ini
Avannya dia nggak mau aslinya, jadi ininya aja. Kerenan aslinya apa kerenan gambarnya? Dua-duanya keren. Sama-sama lah. Sama-sama lah. Iya. Ini tahun berapa ini Terus Mbak Feby? 2020 ya, Babang ya? 2020. 2020. Wow. 2020. Oh. Nah, tunggu sebentar. Terus Kayak sudah sekarang bawa handphone direkam sendiri. iya, bawa handphone. Itu dia video call ke ibunya, jadinya Oh, Masya Allah. nunjukin nunjukin ke ininya, ke yang ini pindahin toganya. Nah, ini di Humia nih waktu masih di Auckland, lebarannya kayak gini. Nah, ini teman-teman Indonesianya Masya Allah. waktu masih di Auckland. Nah, ini banyak student-student yang PhD dan ada master juga. Nah, ini halal bihalal. Masya Allah. Halal bihalal. Ini yang halal bihalal di tempatnya, masjidnya punya orang Indonesia sendiri, Pak. Namanya Usman bin Affan. Tapi di area rumah gitu. Jadi apa namanya, parkirannya di pinggir-pinggir jalan, makanya kayak rumah gitu, tapi dibikin masjid gitu. Nah, ini halal bihalal di tempat saya waktu masih di Auckland. Masya Allah. Ini jadi setelah Lebaran teman-teman Indonesia pada kumpul. Jadi kita potluck bawa makanan gitu. Jadi saya bikin apa, ada yang bikin apa bawa gitu. Yang non Muslim juga ikutan jadinya. Masya Allah, benar-benar saudara ya. Jadi saudara Iya. baru ya Mbak Feby ya. Iya, saudara baru, bener. Nah, ini itu makanannya kalau bisa dilihat itu ya biasalah. Rindu Indonesia. Itu berapa orang tuh teman-teman warga negara Indonesia yang di sana itu kurang lebih itu? Kurang lebih waktu itu kan waktu sebelum COVID, jadi masih banyak yang student yang belum pulang kan. Pas COVID kan udah sedikit kan pada pulang-pulang, baru balik lagi yang baru belum banyak yang kenal. Jadi sekitar ada 8 atau 9 keluarga. 8 atau 9 keluarga itu campur yang Muslim dan yang non-Muslimnya. Nah, tuh udah rebutan itu seru banget, bisa sampai malam. Nah, ini waktu anak masih SD ya, waktu pas baru pindah. Sekarang kan dia sudah di grade 10 ke SMA. Di sini tapi SMA 5 tahun. Jadi sebenarnya masih kelas 2 SMP, cuman kalau masuk ke sini udah SMA, cuman SMA-nya 5 tahun, lulusnya bareng dengan teman yang di Indonesia juga. Nah, ini dekat sama apartemen, ya hiburannya murah sih, nggak banyak keluarin duit ini karena ke alam, ke hewan-hewan. Nah, ini waktu COVID teman-teman Indonesia pada ngasih makanan lewat tali. Nih, tunggu sebentar ini. Itu kasih makanan tuh. Nanti kita ambil pakai tali. Ini saya lagi. Nah, lagi kena COVID. Ngasih makan burung apa ngasih makan Mbak Feby nih? Tuh lihat pakai itu jadinya. Jadi pada setiap saat itu keluar dong gitu. Ngasih makanan gitu. Kan COVID 2 minggu nggak boleh. Iya betul. Nggak boleh keluar. Kayak di film-film. Emang kayak beneran di film-film ya. memang. Pengalaman luar biasa nih. Iya makanya. Terus, nah ini waktu itu ibu mertua ikut ke New Zealand akhir tahun kemarin sampai Februari kemarin pulang. Akhir tahun November kemarin. Nah, ini masih di Tamannya Auckland. bersih sekali ya. Iya. Nah, ini kami suka di sini suka ada bukan piknik camping. Oh, camping. Oke, jalan-jalan. Camping. Jadi kita ada barbekyuan gitu. Nah, ini campingnya kayak gini. Campingnya tuh kayak di sini kamar mandinya bersih, segala macamnya, fasilitasnya banyak gitu. Nah ini waktu pas lagi winter salju di Wakapaparu Wapehu. Iya. Nah, ini di daerah utaranya, North Island di utaranya. Iya. Nah, ini di Hobbiton bareng teman-teman. Nah, ini Wellington dari kamar kayak gini, dari malam-malam. Jadi kami sekarang apartemennya langsung ngarah ke
motorway dan gedung-gedung perkantoran. Karena waktu pas dari Auckland mau pindah ke Wellington kan pakai online viewing aja jadinya. Nggak sempat karena jauh kan harus naik pesawat lihatnya. Nah, ini gedung parlemennya. Nanti yang Palestina akan demo di depan gedung-gedung ini. Nah, di gedung DPR. Nah, ini di Wellington. Kalau semua terlihat bersih semua ya. Iya. Ini yang kelihatan enaknya, tapi kan yang perjuangannya kan ada di buku. Oh, ada musiknya. Oh, Iya. video ya. Video. Terlihat bersih, Masya Allah ya. Ini Iya. betul-betul yang namanya Islami itu seperti ini. Gitu. Saya selalu dibilang ini ada beberapa kota yang Islami. Tapi minum bir nih. Islaminya adatnya. Minum bir, iya. Di sini dibilang Islaminya karena sebenarnya lebih ke arah mereka tidak ribet dan mempermasalahkan kok kamu pokoknya ya do your own business aja lah gitu, dan mereka tidak menganggap rendah pekerjaan apapun gitu, baik itu blue collar ataupun white collar gitu. Justru bisa dibilang malah banyakkan suara-suara netizen dari teman-teman dekat juga, kayak misalnya kerjaan lo apa di sana gitu. Nah, kalau yang kerjaannya yang blue collar, yang kayak cleaning atau apa, itu cenderung dianggap rendah gitu. Tapi kalau di sini enggak ada perbedaan seperti itu. Justru malah sering kali ada orang yang you did a great job katanya, kayak gitu. Pokoknya banyak menghargain lah gitu. Sebenarnya kan keramahan, suasana bersih, nggak buang sampah sembarangan, ya sesimpel itu ya sebetulnya, mengantri itu kan. Iya. Baik. Terus kalau mau kita sholat di tempat umum pun mereka nggak akan larang atau apapun gitu, nggak akan larang. Bahkan anak saya kan ikut klub bola di sini, dia mau sholat gitu ya, malah disediakan ruang untuk sholat dia menggunakan ruang pengganti, ruang changing room dipakai. Iya. Ya. Oke, baik. Masih ada lanjut ini dari presentasinya. Oh, saya lanjut gitu? Silakan. Oh ya. Jadi kalau yang saya ambil hikmahnya selama ada di New Zealand ini, ternyata dengan kita hidup jauh dari keluarga, kita benar-benar mengandalkan hanya Allah gitu. Masya Allah. Jadi kan nggak mungkin cerita susahnya kita ke keluarga kan, keluarga baik-baiknya taunya kitanya yang happy-happy aja gitu, baik-baik aja gitu. Jadi ya benar-benar terasa sekali satu-satunya penolong, satu-satunya tempat sandaran ya Allah gitu. Makanya karena kan kalau di Indonesia kan kita ada masalah sibuk kan, ada keluarga dan ini, jadi quote unquote tanpa sadar kita mengandalkan manusia gitu kan. Ada nanti harusnya yang ini nolong kita, harusnya orang tua nolong kita. Nah, ketika kita di rantau itu, siapa coba yang mau nolong kita selain Allah gitu kan. Gitu. Siapa coba, dan ketika kita sedih pun, ketika kita sulit pun, kita nggak punya waktu lama Pak untuk meratap, karena apa, cucian kotor sama cucian piring nggak bisa nunggu lama-lama kan, semua kita kerjain sendiri. Terus bayar sewa apartemen atau rumah kan nggak bisa ditunda setiap minggu, jadi kita tetap harus kerja. Jadi sedih sebentar, nangis ke Allah, minta tolong ke Allah, habis itu jalanin terus kegiatan kita juga gitu. Waktu kita hadir di Gaza nih Mbak Febi,
hasil di Gaza, masyarakat sana kenapa sih nggak ngungsi ke Indonesia segala macam? Di sini hanya bergantung kepada Allah, Masya Allah, itu yang jadi Itu dia. dengan kesendiriannya ya, hanya Iya, pegang itu hanya dia karena makanya. kepada Allah, Itu Masya dia nilai yang sulit ya kita gambarkan gitu. Kecuali kalau coba deh sebatang kara tanpa jauh dari keluarga gitu ya, sebatang kara. Di situ kamu pasti akan total mengandalkan Allah gitu. Rasanya ketika kita cuman hanya butuh sama Allah aja, yang penolong kita hanya Allah aja, itu tuh rasanya ternyata indah banget gitu, Pak. Iya, Kita nggak ngarep orang ini akan nolong kita, orang ini akan nolong kita gitu. Nggak akan. Bahkan saya juga pernah dengar ceramah ketika tidak ada satupun orang yang bisa menolongmu, maka disitulah kamu mendapat keistimewaan bahwa Allah langsung yang akan menolongmu. Gitu. Jadi itu tuh yang kayak gitu-gitu yang buat kuatin kita pas lagi di rantau gitu. Terus juga dengar ceramah gitu kan ya, ceramah-ceramah lewat YouTube lah gitu kan. Kalau kamu ingin urusanmu ditolong sama Allah, tolong sebisa kamu orang-orang di sekitar kamu gitu. Jadi misalnya urusan kamu, permasalahan kamu sangat berat gitu. Cuman Allah yang bisa nolong kamu gitu. Ya kamu tolong orang lain sebisa yang kamu bisa. Nanti Allah akan nolong kamu gitu. Kadang-kadang kalau pengalaman saya pernah sekolah, pernah jalan, itu kesendirian dalam keramaian Mbak Feby. Ramai banyak orang, Masya Allah, nggak kenal, menolong segala ya, cuma Allah ya, Masya Allah itu pengalaman. Iya, betul. Ini sudah resen nih, Ibu Maidalmi, silakan Bu, ngobrol lagi dengan Mbak Feby nih, silakan, Masya Allah. Dari tadi udah angkat tangan, mudah-mudahan nggak pegal. Silakan Bu. Terima kasih Pak Padian. Saya udah nyimak dari tadi Mbak Feby, cuman enggak pertanyaan ini saya mau ke Pak Padian aja. Mungkin yang janji minggu kemarin Pak Padian, saya kan resen kemarin minta video yang ke Palestina itu. Jadi mungkin nomor saya enggak ada dicatat Pak Padian, jadi mungkin tak terkirim, saya enggak dapat kemarin. Siap. Ini Ibu WA aja ke saya. Pekan lalu kita ke Palestina, Mbak Feby ya, teman Mercy. Dan insya Allah juga kita bantuan tetap ada, kita harapkan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang punya dana lebih untuk berdonasi. Kita punya sahabat Mercy itu yang membangun rumah sakit di Gaza. Nanti sudah ada rekamannya Bu, nanti saya kirim ke Ibu. Iya, Ibu Pak Dian kirim nomor saya, mungkin Pak Dian belum catat. Jadi nomor saya 0813. Apa Ibu di chat aja ke saya langsung, nanti saya. Sekarang nanti udah mau habis chatnya belum terbaca. Nggak apa-apa, kirim aja ke saya, nanti saya nggak bawa bolpen nih. Nanti. Oh iya. Baik. Baik. Ya, terima kasih, selamat Pak Feby. Iya, terima kasih Ibu. Iya, sukses ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Sudah bertanya dari depan, sudah siap bertanya dari depan Masjidil Haram nih Ibu Yulinar nih. Silakan Bu Yulinar. Masya Allah. Terima kasih Pak Fadian. Assalamualaikum Bu Feby. Waalaikumsalam Ibu Yulinar. Ya, saya mendengar perjuangannya memang menarik sekali ya. Yang ingin saya tanyakan, memang harus ada tekad yang kuat dan keyakinan yang kuat kepada Allah ya Mbak Feby, modalnya itu. Iya. Yang akan saya tanyakan, pertanyaannya sederhana aja nih Mbak. Kalau kerja di sana itu kita diperbolehkan pakai jilbab gitu Mbak? Iya, ini kan saya pakai jilbab terus. Jadinya kerja di luar gitu, kerja di luar boleh pakai jilbab. Iya, pakai. Mbak Feby, informasi ini bosnya di Indosat dulu nih Bu Yulinar nih. Lulusan juga. Saya anak buahnya Pak Fadian. Insya Allah sama-sama di Indosat ya memang ya. Sama-sama di Indosat. Siap. Lanjut dengan pertanyaan. Tahun resign dari Indosat 2011 saya. Iya. Masuknya 2001. Enggak. Pak Fadi enggak, beda. Oh, 2001 sempat ketemu dong kita ya. Saya pensiun 2007. Pensiun di. Oh iya, mungkin ketemu ya Ibu. Iya, jadi memang cari pengalaman yang lebih asik lah di luar mungkin ya.
Iya, iya. Jadi Alhamdulillah sukses ya Mbak. alhamdulillah, makasih Bu. Jadi saya kerja tetap pakai jilbab Ibu, justru malah malah kesannya diistimewakan gitu, Oh iya iya gampang iya. dikenal gitu karena kan pakai Oh jilbab iya. udah kecil, terus gampang dikenal karena pakai jilbab gitu. Dan Hmm, saya dari hmm, awal setiap mau kerja pas interview sudah kasih requirement saya bisa sholat gitu. Dan dikasih apa waktu itu kan saya sempat jadi housekeeping di Hotel Pullman Auckland, dikasih dan katanya kamu bisa sholat di apa namanya di changing room atau sholat di kamar hotel yang kamu lagi bersihin gitu. Oh gitu. Dan pokoknya Masya Allah. saya strict, saya tetap harus pakai jilbab, pakai tangan panjang gitu dan diperbolehkan gitu. Kan ada seragamnya ya, saya dalamannya tangan panjang, pakai seragam luarnya, terus tetap pakai jilbab. Dan malah tamu-tamu banyak yang kayak simpati gitu, malah Iya malah ya. malah teristimewakan gitu karena entah apa Masya karena Allah. nggak tega atau bagaimana juga nggak tahu deh, pokoknya malah teristimewakan dan nggak dan dikenal gitu, dan hak-hak kita dihargain gitu ketika kita mau sholat Benar-benar terus menghormati makan ya, juga menghormati ya. ya, makan Sama juga lain. mereka tahu gitu kan, oh I don't eat pork gitu kan. Terus kalau kita makan daging pun juga kan saya juga tanya, saya cuman yang halal gitu. Dan di Hotel Pullman itu bahkan sampai di chefnya datang langsung ke saya, ini daging kita dari resource yang halal kok gitu. Ayam juga gitu. Jadi untuk meyakinkan saya, kamu boleh makan pada saat lunch break gitu. Nggak usah nahan-nahan nggak makan atau makannya cuman yang fish aja, enggak. Tapi kamu bisa makan daging ayam, daging kambing gitu. Semua kita ambil dari source halal. Chefnya langsung yang ngomong ke saya gitu. Masya Jadi Allah banyak ya. keistimewaannya di situ. Jadi kita ada rasa aman ya Mbak ya. Iya, rasa aman, iya. Makanya mereka justru dengan kita pakai jilbab, malah mereka menghargai kita makannya apa gitu. Masya Allah. Dan anytime waktu kita sholat, mereka hargain dan kasih ruangan gitu. Iya, bagus Mbak. Terima kasih Iya. pengalamannya Mbak. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Ya, baik. Ada lagi Bu Yuliana? Terima kasih Pak Fadian, cukup kayaknya. Oke. Baik. Pak Fadian kayaknya ngiler nih, pengen ke sana juga kayaknya deh. Oh, gitu. Pak Fadian. Kayaknya menyusul juga nih kayaknya. Oke, baik. Oke, baik Mbak Feby lagi nih. Sekarang mau menceritakan apa tentang bukunya mungkin ya. Kenapa menulis buku dan apa yang bisa kita bantu nih untuk mensiarkan buku yang tadi Mbak Feby udah baru covernya aja kita lihat nih. Silakan. Iya. Jadi kenapa menulis buku, karena kan yang sekolah kan suami. Dia dapat dia bikin tesis kan, dapat apa pengujinya, apa tesisnya kan dilihat penguji gitu kan. Nah, saya pikir kenapa saya nggak bikin tesis juga, tapi tesis kehidupan gitu. Jadi biar eksaminernya ya pembaca gitu, dan untuk sharing banyak pengalaman dan banyak ilmu, siapa tahu ada yang berminat untuk mengikuti jejak kami atau apapun lah yang punya, pokoknya intinya yang punya impian besar, ternyata kalau impiannya itu dijadikan tekad dan yakin, bulet sebulet-buletnya itu bisa kok, walaupun memang jalannya nggak mungkin mulus gitu. Jalannya sangat terjal, sangat berliku, sangat misterius, tapi di balik itu ada hikmah gitu, dan kita nggak akan tahu ujungnya kalau belum sampai ujungnya gitu. Jadi tugas kita ya jalanin, berdoa dan jalanin. Sampai mana ujungnya? Ya nggak tahu kecuali sampai ujungnya gitu. Seringkali kami merasa kami tuh kayak hidup di terowongan yang sangat gelap banget ya. Kayak apa ya ujungnya ini ya? Kapan ya sampai ya? Mana cahaya ujungnya itu ya? Nggak ketemu gitu, gelap terus. Tapi ternyata ketika dalam kondisi itu kan kita tambah pasrah sama Allah, berdoa, jalanin,
tahu-tahu sampai Pak ujungnya, tahu-tahu sampai Pak di New Zealand, tahu-tahu sampai Pak lulus, tahu-tahu sampai Pak dapat pekerjaan yang sesuai, yang baik, tahu-tahu kehidupan kami tambah lebih bagus, tahu-tahu dapat residen gitu. Dan itu yang ingin coba saya sharing di buku Menembus New Zealand gitu. Dan itu bukan 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 perjalanan perjuangan kami saja. Saya juga ambil banyak beberapa perjalanan teman-teman. Kayak ada salah satu teman Indonesia yang perempuan, dia kerjanya nyuci bus. Nyuci bus, Bapak kebayang bus kan besar, tapi dia pekerjaannya nyuci bus untuk survive hidup. Dia memang dari SMA sih dia kesini memang nekat. Kalau kami kan kesininya nggak nekat banget ya, berkalkulasi gitu kan, apa namanya, pikir kalau misalnya suami nggak dapat pekerjaan yang cocok, balik lagi ke Indonesia kan bawa ijazah gitu, CV-nya juga nggak kosong. Jadi kami masih nekat berkalkulasi, tapi ada yang nekatnya nekat banget, yang benar-benar untuk hidup di sini, di Indonesianya semuanya ditinggalkan, yaitu sampai salah satunya kerjaannya nyuci bus, terus ada yang jadi housekeeping juga, tapi mereka sekarang udah bisa punya rumah kedua gitu. Dengan segala macam getirnya mereka jalanin gitu. Dan banyak juga yang teman-teman yang di Indonesianya bahkan pengusaha, punya yayasan, universitas, segala macam. Mereka kuliah ke sini, partnernya kerja. Banyak kan karena mereka sementara kan, jadi ngambil yang blue collar kan, yang kayak kerja cleaner, office cleaner, segala macam. Padahal di Indonesianya, sultan-sultan itu Pak. Tapi mereka semua menanggalkan semua atribut-atribut mereka. Nggak ada itu apa namanya latar belakang mereka yang kaya-kaya, yang jabatannya tinggi. Mereka semua sama, semua diriset semua dari nol gitu. Oke, baik. Baik, ini ada pertanyaan langsung ke saya nih. Pak Fadian, tolong tanyakan ke Mbak Feby. Cucu saya ingin tinggal di luar negeri. Mana yang menurut lebih baik keislamannya di Indonesia saja dengan banyaknya ilmu-ilmu yang bisa didapat, apa ke luar negeri seperti Mbak Feby? Mohon pencerahannya. Wah, Masya Allah, ini cucunya nih pengen ke luar negeri, mungkin kira-kira gitu ya dari Ibu Dina nih. Ini saran dari yang sudah di luar negeri, dan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang masih menetap di Indonesia juga bisa komentar, silakan. Ya, ini menanyakan pengalamannya Mbak Feby, lebih baik yang mana nih? Silakan Mbak Feby. Kalau menurut saya kembali lagi ke pilihan masing-masing gitu ya. Kalau di Indonesia kan memang sudah di zona nyaman banget kan, Zona Muslim, nyaman ya, kamu zona nyaman, betul. bisa sholat anytime dimanapun gitu kan, dan nggak ada halangan tempat, nggak ada halangan apa air segala macam, semua terfasilitasi dengan baik gitu kan. Nah, selama nyaman di situ ya bagus, jalanin saja gitu. Cuman kan kalau saya pribadi waktu itu kenapa juga memutuskan untuk pindah, karena saat itu memang kami sedang berada di zona nyaman, Nah, sampai ada yang bilang, tapi saya nggak ngerti dengan pikiran kalian, nggak masuk gitu. Semua zona kenyamanan kamu tinggal hanya dengan, saya bilang kan ditanya, kenapa sih kok rumah semua udah ada gitu, semua bagus, udah tinggal jalanin aja, udah tinggal ibadah aja gitu. Orang tua juga kayak gitu kan. Terus saya bilang, mungkin nggak semua orang bisa terima apa namanya alasan kami gitu. Kami hanya berpikir kalau kami keluar dari zona nyaman, kami berharap untuk kami menjadi manusia yang lebih baik, di mana yaitu yang tadi saya bilang, lebih banyak mengandalkan Allah. Jadi kayak spiritualnya, kayak kebutuhannya lebih naik lagi gitu. Ketika
kamu meninggalkan semua kenyamanan dan kamu cuma sebatang kara, hanya sekeluarga aja, kamu akan mengandalkan Allah, bagaimana sih gitu. Terus saya juga terpikir, kami terpikir untuk kalau anak saya bisa dapat sekolah yang lebih bagus lagi secara pendidikan, berharapnya dia akan dewasanya kelak akan berdiri lebih kuat lagi di kakinya sendiri, bisa mandiri, nggak cuma bermanfaat untuk dirinya, tapi bermanfaat lagi untuk keluarga, untuk orang banyak gitu, untuk orang banyak, karena cuma ingat sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat gitu. Dan ditanya lagi, tapi kan kamu juga bisa bermanfaat di Indonesia. Iya, bisa bermanfaat di Indonesia, tapi nggak apa-apa juga. Saya mau coba sisi lain dari diri kami di luar Indonesia gitu. Toh kalau kata almarhum ayah saya, nggak apa-apa selama itu masih di bumi Allah, Papa dukung gitu. Selama kamu masih menjaga apa namanya sholat gitu. Justru yaitu yang saya suka bilang ke teman-teman yang nanya, kami tuh di sini malah jadi kayak pesantren kilat. Semua ujian, semua derita, semua kerinduan, kesedihan dipadetin jadi satu. Kami tuh digodok, diobrak-abrik deh Pak. Kesombongan dikikis semua, nggak ada sombong tuh. Aduh, malu kalau mau sombong Pak. Iya. Dikikis semua kesombongan. Kita tuh nothing banget ternyata ketika kita jauh dari keluarga tuh nothing banget. Susah deh dijelasinnya kecuali kalau dirasakan. Ya betul. Ya ada kata penting ya tadi kan, dari zona nyaman ya, Masya Allah ya. Iya, dari zona nyaman. Karena takutnya kalau di zona nyaman terus kitanya jadi terlena terus, maaf ya, jadi keinginan tambah lagi, terus bersaing lagi gitu. Belum lagi netizen kan udah di zona nyaman, pasti ada zona nyaman lagi yang lebih tinggi. Akhirnya either kitanya terintimidasi atau kitanya kegiring ke arah yang pemenuhan kepuasan duniawi itu gitu. Ya. Baik. Ini juga sejarah kita menamakan diri pejuang subuh nih Mbak Feby. Kadang malu juga nih, kita live di Gaza, mereka tanya apa pejuang subuh, pekerjaannya apa gitu, maksudnya kegiatannya apa. Baru bangun subuh aja Mbak Feby, baru bangun subuh dan ke masjid, Masya Allah. Yang lain udah kemana-mana, Masya Allah. Jadi itu juga kita keluar juga dari zona nyaman ya, subuh harus di masjid sebagai laki-laki, terus memang dimanapun musola ada, tantangannya ya kita membuat sendiri ya, sholat di awal waktu dan lain sebagainya. Iya betul. Nah pas di sini kerasa banget loh Pak, kan karena jauh dari masjid kan, akhirnya jadi tambah alhamdulillahnya ya, jadi tambah terasa banget indahnya ketika setiap lagi taraweh, suami ke masjid jalan tuh kan dari apartemen ke city gitu. Enggak kalau ini kan di komplek aja juga ada dong masjid, gampang gitu kan. Nah ini mau dingin lagi winter tetap ke masjid gitu. Nah itu jadi tambah terasa nilai masjidnya gitu loh. Ini juga, ini kan kita perjalanan udah ke 170 kota di dunia ya, sahabat-sahabat termasuk saudara-saudara kita dubes, ibu dubes dan lain sebagainya. Pak Fadian kalau di sini pakai hijab, ditanya Muslim ya langsung, bukan sekolah ya, kita juga memang harus tahu mereka, kita mewakili Islam secara keseluruhan Pak Feby ya. Karena kita jalan sama istri saya, lihat ini pakai hijab, ditanya kenapa ada batu hitam diputar-putar gitu kan, maksudnya itu naik haji gitu kan. Iya. Itu sangat menarik. Saya juga pernah di beberapa tahun tinggal puasa gitu, hati-hati kamu meninggal nanti di apartemen saya. Itu kan kita betul-betul mewakili Islam ya, jadi kita bawa bahasa gampangnya, mau nggak mau lah kita harus tahu agama kita seperti apa kalau kita berhubungan dengan ada pertanyaan dari orang lain. Oke, baik. Ini masih ada pertanyaan, langsung japri ke saya nih. Nah, Mbak Feby, rencananya nanti setelah pensiun pulang ke Indonesia apa meneruskan kehidupan di sana sampai
sampai akhir hayat, Masya Allah. Ini dari Ibu Rina nih, ini rencananya. Karena keluarga saya juga ada yang hijrah ya, mau pulang apa enggak, kayaknya dekat dengan Islam di saya sebutlah di San Francisco, Masya Allah, bahasa gampangnya nggak mau pulang nih gitu kan. Tapi Nggak ya mau kalau pulang ya. bukan tadi Mbak Feby bilang bumi Allah yang maha luas. Gimana nih Mbak Feby, ada pertanyaan, saya nggak tahu ini jadi pertanyaan pribadi apa enggak, bahasa gampangnya mau pulang apa enggak gitu. Ya, baik. Kalau untuk saat ini sih kebayangnya ya, kami pengennya masa tua tetap di Indonesia gitu. Jadi makanya kalau kan ada yang nanya, kan kami udah residen sekarang kan. Ada yang nanya mau sampai citizen? Oh enggak, kayaknya kami enggak mau sampai citizen. Kalau citizen kan kita harus tukar warga negara Indonesianya kan. Kami nggak mau, jadi kami hanya sampai mau permanen residen aja, ibaratnya mengantarkan sampai anak udah benar-benar bisa mandiri gitu. Jadi udah kuliah terus kami balik lagi ke Indonesia. Kalau udah kami anggap anak sudah punya kehidupannya sendiri, udah kami balik lagi ke Indonesia. Tetap masih cinta Indonesia lah. Masya Allah ya, lagu-lagu Iya. apa namanya yang walaupun banyak negeriku jalani, wah itu Iya, kalau nyanyi iya, di sana keren banget, ya, kerasa banget. Oke baik, iya, ini iya. ada saudara kita, sahabat kita nih, Mas Romi Diputra. Wah ini sahabat kita Woi, nih. si Ya kan, Romi kalau nih. langsung mau ngobrol-ngobrol dengan teman kita yang sudah jauh, silakan. Sudah saya unmute, Romi. silakan. Tanya apa aja deh. Silakan Mas Romi. Makasih. Masya Allah, Assalamualaikum sehat. Pak Fadian, Waalaikumsalam. Bapak Ibu, Apa kabar, Feby. Om? Wah, Apa baik, Feb. kabar? Senang lihat Feby, jumpa udah lama gak bertemu. Sehat, Feb? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Sukses, bukunya bagus sekali. Gitu aja. Amin. Sehat-sehat sama suami dan anak ya. Salam semua. Amin, amin. Salam. Dan nanya-nanya Waalaikumsalam apa gitu. warahmatullah. Oke, baik. Masya Allah. Mudah-mudahan silaturahim kita barokah ya. Silaturahim kita barokah ya. Iya, Baik, iya. baik, baik. Ini ada 10 menit lagi. Ini ada dua chat langsung ke saya. Mbak Feby, kalau nanti sebentar. Mbak Feby, bagaimana kalau ada warga negara Indonesia di sana yang wafat? Apakah ada pelayanan jenazah untuk dimakamkan di sana, dan bagaimana mengenai tata cara dan administrasi di sana kalau ada saudara kita yang wafat? Nah, ini mengenai ya ada yang wafat lah, bagaimana penanganannya di sana? Silakan Mbak Feby. Jadi ada pengalaman yang meninggal dan dikuburkan di sini, itu juga itu jelas biayanya memang kalau untuk masalah biaya mahal banget ya. Saya kurang paham untuk masalah administrasinya, tapi yang meninggal di sini dan ingin dimakamkan di sini itu pasti biayanya jauh lebih besar, dan yang jelas ada ruang untuk dimandikan, disolatkan, juga itu tetap ada. Jadi masih bisa menjalankan seperti proses apa namanya jenazah untuk umat Islam gitu. Dan waktu itu juga ada pengalaman teman dari Indonesia, jadi almarhum bapaknya itu mungkin udah punya feeling kali ya, pengen buru-buru ke New Zealand ketemu mereka, padahal sudah dibilang sama teman, nanti kami yang ke sana ke Indonesia gitu kan, karena kan itu almarhum bapaknya itu sudah yang cuci darah seminggu 2 kali gitu kan, jadi agak sulit kan kalau ke New Zealand. Nggak keburu katanya, nggak akan keburu waktunya papa gitu kan. Akhirnya diokein lah karena begitu kerasnya, karena pengen nemuin cucu, dan ternyata benar nggak nyampe sebulan itu ayahnya, jadi pada saat ayahnya harusnya hari ini mau balik ke Indonesia, paginya subuh itu kalau nggak salah waktunya subuh meninggal. Dan itu teman-teman komunitas Muslim, wah pada saling membantu karena kan biaya besar ya, tercukupi Pak, tercukupi biayanya. Jadi dari yaitu salah satu yang dari Umi itu apa namanya menggerakkan untuk apa namanya inian pengumpulan dana, dan akhirnya tercukupin, dan bapaknya tetap disolatkan, dimandikan gitu. Habis itu diterbangkan ke Indonesia dengan biaya yang
sangat besar tapi tercukupin atas gotong royong komunitas Muslim Indonesia juga gitu. Oke, baik, terima kasih nih. Ini ada satu pertanyaan lagi nih. Pak Fadian, kami dari Kalimantan ada berkeinginan jalan-jalan halal tour ke New Zealand. Bolehkah saya dapat nomornya Mbak Feby? Wah, ini dari nanti. Oh, ini tim saya juga nih. Ini mau jalan-jalan ya, mungkin minta saran kalau sana di jalan-jalan kemana nih? Ini nuansanya nuansa halal nih, apakah tempat halal? Kan sebenarnya kalau kita perjalanan halal itu ada dua yang penting, makanan halal dan bisa untuk beribadah ya, sholat, mungkin dua itu ya. Mungkin bisa dijawab nih untuk nuansa halal di sana tuh kalau Nuansa jadi halal. ya. Kalau jalan-jalan, kalau kan terbatas hari dan pastikan ya, utamain mungkin ke Pulau Selatan, ke South Island, ke Queenstown gitu ya. Kalau saya kan di Wellington, masih di North ya, walaupun di ujungnya dekat sama Pulau Selatan. Jadi kalau disarankan memang biar digaspol jalan-jalannya bagus di Queenstown. Kalau mau coba lagi ya paling ke Auckland, ke daerah Rotorua dan Ruapehu itu masih bisa. Dan untuk halalnya ada kok, tinggal dicari di Google Map restoran halal near me gitu. Banyak beberapa restoran, tapi banyakan Malaysia sih. Kalau Indonesia itu di Auckland lumayan banyak, beberapa ada, tapi memang mayoritasnya banyak Malaysia, India itu yang halal gitu. Tinggal cari di Google Map juga banyak gitu. Di Queenstown juga ada beberapa restoran Malaysia gitu, halal gitu. Tapi kalau untuk ke Wellington sendiri untuk jalan-jalan itu kayaknya sayang ya, karena Wellington tuh lebih kota. Jadi perumpamannya Auckland itu kayak Jakarta, Wellington kayak Bandung gitu. Kotanya ya lebih kecil dan lebih padat, lebih rapat, terus jalannya lebih berbukit-bukit. Walaupun Wellington ibu kota, tapi Auckland lebih besar kotanya dan penduduknya lebih banyak, imigrannya lebih variasinya lebih banyak, sehingganya restoran halal dan ASEAN supermarket lebih lengkapan di Auckland. Kalau di Wellington masih banyakan bulenya gitu. Di Queenstown juga, cuman di Queenstown karena wisata dia ada halal beberapa restoran halal gitu. Tinggal cari di Google Map. Oke, baik, terima kasih nih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, setidaknya kita punya sahabat Mbak Feby ya kalau mau ke New Zealand sana, gitu kan. Kemarin beberapa bulan yang lalu Pejuang Subuh mengadakan perjalanan halal tour ke Thailand, Mbak Feby. Oh, ke Thailand, iya. Ternyata betul yang dikatakan mau paket halal banyak sekali. Walaupun di sana saudara-saudara kita 85% Buddha ya, gitu. Tapi itu paket halalnya luar biasa. Paket halalnya. Ada dan lain sebagainya. Oke, baik, Masya Allah, tidak terasa sih ya 1,5 jam nih dengan Mbak Feby ini. Nanti kalau saya belum buka WA nih, biasanya nanya nih, boleh nggak tahu nomor telepon Mbak Feby? Mungkin nanti saya lihat, saya kirim ya, atau iya, boleh. Mudah-mudahan silaturahim yang barokah. Oke, baik. Amin. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin ada closing statement dari Mbak Feby untuk kita semuanya di acara ini. Ada masukan atau ada silaturahim kelanjutannya, apa yang bisa kita kerjakan? Silakan Mbak Feby. Ya, kalau untuk teman-teman, pokoknya kalau punya mimpi atau punya tekad atau punya niat yang baik, Bismillah, yakinin, terus sama dengar dari ceramah, libatkan hajatmu untuk kemanfaatan orang banyak. Insya Allah lebih cepat mengabulkannya gitu. Jadi hajatmu jangan untuk kemanfaatan dirimu sendiri, tapi libatkan orang banyak untuk kemanfaatan orang banyak gitu. Kalau mau cepat diijabah gitu. Itu yang pernah saya dengar juga di ceramah. Makanya saya kalau pas punya harapan atau punya ini, saya
saya libatkan untuk kemanfaatan orang banyak. Dan ketika itu diijabah, selalu ingatkan diri kalau kamu kan sudah dikasih nih sama Allah nih. Masa lupa ya gitu. Jadi ayo jangan ini gitu. Terus jangan terlalu khawatir. Jangan terlalu khawatir. Kecenderungan kekhawatiran kamu itu nggak terjadi, itu cuman godaan-godaan setan yang menghantuin pikiran kamu, yang memberatkan pikiran kamu, yang bikin diri kamu tambah down gitu. Ternyata berdoa dan jalanin gitu. Nggak usah pikirin gimana nanti solusinya, gimana nanti Allah nolongnya, cara nolongnya. Kok kita pusing mikirin gimana cara Allah nolongnya. Allah ternyata nolongnya nggak diduga-duga gitu. Nggak diduga-duga, nggak kamu bayangin pertolongan Allah itu kayak apa gitu. Jadi nggak mampu untuk ngebayangin itu. Jadi berdoa, ya jalanin tanggung jawab kamu. Gitu aja sih Pak. Jadinya intinya maju terus, jalanin terus gitu. Kalau ada keinginan libatkan orang banyak untuk kemanfaatan orang banyak, terus berdoa, jalan terus gitu. Hasilnya ya nanti aja. Nanti Allah yang tentukan gitu. Dan yakin kalau Allah yang nolong kamu gitu. Iya. Oke, baik, Masya Allah, betul-betul ya. Antara mimpi dan doa, Rozak yang pemberi rezeki sudah siap, Iya. betul ya Mbak Feby, Masya Allah. Iya, betul. Dan banyak banget kok Pak pengalaman yang ajaib, ketika yang ajaib yang ternyata jadi waktu pas lockdown kan beberapa orang yang kerja kan dirumahkan gitu kan. Mereka tuh banyak karena kan mereka dari Vietnam, dari Filipina segala macam. Mereka tuh pada khawatir tuh gimana dong kita hidup, gimana dong ini bayar sewa segala macam gitu kan. Kita diberhentiin kerja, gimana? Pada cemas mereka. Terus saya pulang gitu kan. Terus kamu gimana? Ya sama, orang sama kok dirumahin dulu gitu kan. Terus gimana? Terus saya jawab aja ringan. Ya biarin aja Tuhan saya maha kaya. Saya gituin, mereka pada ketawa Pak. Orang Tuhan saya maha kaya, kenapa saya takut? Saya bercandain gitu, karena mau apa lagi? Karena mau apa lagi? Orang memang udah ketentuannya di lockdown, suruh dirumahkan gitu kan. Ya memang seperti itu, dan ternyata di balik itu si government kasih tetap kita gaji gitu. Nah, itu kan kita nggak tahu sebelumnya kan, gitu. Taunya nggak bisa bayar apartemen gitu buat orang-orang yang imannya beda gitu. Nah, saya cuma bilang, ya biarin aja, Allah saya maha kaya. Mereka ketawa kan karena kan kok beda ininya, kok dia santai aja gitu. Oke, baik. Tinggal kombinasi sabar dan syukur ya, Masya Allah. Sabar dan syukur. Ketika syukur, akhirnya rezeki yang fana rasanya jadi hakiki gitu loh Pak. Oke, baik. Masya Allah, mudah-mudahan ini diskusi ngobrol kita nih. Ngobrol. Ya, bisa dapat berkah. Terima kasih Mbak Feby silaturahimnya. Sama-sama. Jemput tadi belakang ya. Iya, dia malu dia introvert dia. Oke, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya open mic untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mengucapkan salam kepada Mbak Feby. Secara resmi saya tutup acara ini dengan mengucapkan doa kafaratul masjid. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mbak Feby. Silakan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang masih ada bisa langsung open mic ngobrol dengan salam ke Mbak Feby. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Dian, Mbak Feby. Terima kasih Pak Luar biasa ceritanya. Sehat selalu, sukses di sana. Semoga bisa halan-halan ke sana ya. Mbak Febian. Assalamualaikum. Dian pamit, Pak Fadian. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Fadian, Mbak Feby. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Fadian. Terima kasih. Selamat Pak Fadian. Salam Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mohon izin selamat berkegiatan hari ini. Selamat berkegiatan, sukses selalu di jalan. Terima kasih.
pekan depan kita ke Jepang. Ada saudara kita yang hadir di sana, pengen ngobrol-ngobrol dengan bicara ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2003 balik. Nuhun Pak Fadian. Terima kasih Pak Febi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.